Yang pertama adalah Pak Hamid Nur Yasin. Silakan Pak Hamid. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semuanya. Pimpinan Pak Ridwan yang kami hormati dan segenap anggota Komisi 5 yang kami hormati. Pak Menteri Transmigrasi dan Pak Menteri Desa, Pak Yandri yang kami hormati, beserta segenap jajaran kawan-kawan dari eksekutif yang kami hormati. Terima kasih atas paparan yang disampaikan kepada kami, dan ternyata kalau kita lihat kondisi dan persoalan anggaran sangat jauh sekali dari kebutuhan ideal. Artinya ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan Pak Menteri ini. Kalau kita cermati tadi paparan dari Pak Menteri, yang pertama Pak Menteri Imigrasi, Pak Menteri Transmigrasi, mohon maaf. Jadi agung indikatif Kementerian Transmigrasi tahun anggaran 2027 turun drastis. 79% dari 1,9 triliun menjadi hanya 400,27 miliar. Dari jumlah ini, artinya sangat kecil sekali, hanya 87,41 miliar atau setara dengan 21,84% yang benar-benar digunakan untuk program teknis transmigrasi. Sisanya 78,16% habis untuk belanja aparatur dan operasional birokrasi. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Pak Menteri. Dengan komposisi anggaran yang tidak proporsional ini, bagaimana kementerian bisa memastikan program transmigrasi bisa berjalan optimal jika dana program teknisnya bahkan tidak cukup untuk membiayai 1/7 dari kebutuhan yang sesungguhnya, yakni 647,62 miliar. Ini Pak Menteri, kalau kita lihat tujuan transmigrasi ini kan luar biasa mestinya. Harus didukung, harus didorong oleh seluruh pihak. Ya. Kalau kita lihat tujuannya itu adalah yang utama kan untuk kesejahteraan rakyat, pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam, menguatkan dan mengeratkan persatuan bangsa, dan lain-lain. Artinya luar biasa beban yang diemban Pak Menteri, tapi ternyata kondisi anggarannya sangat minim sekali. Tadi Pak Ridwan, karena ini masih perencanaan memberikan solusi, barangkali nanti Pak Menteri bisa berjuang lagi kepada Menteri Keuangan, kemudian teman-teman di Banggar tolong didorong ini, ya, agar persoalan anggaran yang sangat minim ini bisa dibantu. Kami ingin menyampaikan juga Pak Menteri, yakni mendorong restrukturisasi komposisi anggaran agar rasio belanja teknis minimal mencapai 40-50% dari total pagu, bukan hanya 21,84%, Pak Menteri, biar pengaruh dan dampak kepada pembangunan dan
kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan. Itu untuk Pak Menteri Transmigrasi. Kemudian kepada Pak Menteri Desa, Pak Yandri, kami mengapresiasi capaian desa mandiri yang meningkat 2025, yaitu sejumlah 20.503 desa dan juga desa maju sejumlah 23.579 desa. Ini perlu kita apresiasi, namun dalam dokumen RKA dan RKP 2027 yang disampaikan Pak Menteri, sebagian besar indikatornya masih berorientasi pada jumlah pelatihan, jumlah pendamping, jumlah fasilitasi, jumlah koordinasi, jumlah kelompok-kelompok masyarakat. Sementara target kenaikan status desa belum terlihat menjadi indikator utama dalam pengalokasian anggaran. Maka kami minta penjelasan kepada Bapak Menteri, ya, bukan lagi tentang jumlah desa status tersebut, tapi laju pindahan antara status desa. Misalnya, dari sangat tertinggal menjadi tertinggal. Dari tertinggal menjadi berkembang. Kemudian dari berkembang menjadi desa maju. Dari desa maju menjadi desa mandiri. Jika perlu dilihat konsentrasi di wilayah mana saja. Tadi Pak Menteri kan menyampaikan desa mandiri itu hanya terfokus di Pulau Jawa saja. Kemudian desa yang sangat tertinggal itu hanya ada di Papua misalnya. Nah ini perlu disampaikan ukuran-ukurannya biar kita bisa melihat secara detail tentang pergerakan dan kemajuan-kemajuan atau capaian-capaian yang sudah diperjuangkan dan dilaksanakan oleh Pak Menteri. Saya rasa itu Ketua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.